Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Rahmi, kelas 12 IPS 3, akan menjelaskan tentang jurnal umum dan posting ke buku besar. Langkah yang kita lakukan terlebih dahulu untuk jurnal umum ini, kita harus mengetahui dahulu apa yang bertambah di debit dan apa yang berkurang di kredit. Kalau harta bertambah dia debit, berkurang dia kredit. Kalau beban bertambah debit, berkurang kredit. Kalau prive bertambah debit, berkurang kredit. Utang bertambah kredit, berkurang debit. Lalu pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Modal bertambah kredit, berkurang debit. Contoh soal yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2018, Salon Rini menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta pada Salon Lydia. Tanggal 5 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 7 juta untuk sewa gedung salon. Tanggal 8 Januari 2018 membeli peralatan dan salon sebesar 12 juta. Kita masukkan dahulu ke buku besarnya, bukan ke jurnal umumnya. Ya, contoh soal 1, jurnal 1. Tanggal 1 Januari 2018, Salon Rini menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta pada Salon Lydia. Berarti kas bertambah. Kalau tadi kas bertambah, kita letakkan di debit 50 juta dan modal juga bertambah sebesar 50 juta. Kalau modal bertambah, berarti dia kredit. Modal bertambah saat kredit. Yang kedua pada tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 7 juta untuk sewa gedung. Berarti sewa dibayar di muka, kita buat debit. Yang kedua, kasnya berkurang, kita buat kredit. Yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2018 membeli peralatan salon sebesar 12 juta. Berarti peralatan bertambah di debit, sedangkan kas berkurang di kredit 12 juta. Kita tambahkan semua yang di debit ini 19 juta. Lalu kita tambahkan juga yang di kredit ini 19 juta. Dia seimbang. Setelah selesai dalam pembuatan jurnal umum ini, kita posting ke buku besar. Di buku besar ini langkah pertama kita tentukan berapa jumlah akunnya. Kita lihat di sini berapa akunnya. Kas, ada sewa bayar di muka, modal, peralatan, berarti ada 4 akun. Kalau 4 akun kita urutkan dari nomornya, seperti kalau kas dari 1101, harta lancar 102, piutang misalnya. Bayar sewa ini bisa 102 bisa juga. Kalau untuk utang bisa 301, pendapatan bisa 401, beban 501 misalnya. Terus kalau misalnya ada beban listrik bisa dibuat 502. Tergantung kita, pokoknya aturannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 itu kas, yang 2 itu bukan, yang 2 itu utang, yang 3 itu modal, yang 4 itu pendapatan, yang 5 itu beban. Yang selanjutnya kita masukkan ke dalam kas. Kita lihat 1 Januari. Kita lihat pada jurnal umum. 1 Januari kas di debit. Kita buat di sini agar tidak ragu. Langkah utama kita buat dulu nomor akunnya, kas 101. Kemudian kita masukkan 1 Januari, kasnya debit 50 juta. 50 juta. Kita buat di sininya debit 50 juta. Ini 50 juta. Lalu pada tanggal 5 Januari kita buat di sini modal supaya kita tidak ragu. Kita lihat kasnya lagi pada tanggal
5 Januari. 5 Januari itu kita buat lawannya, sewa bayar di muka. Referensi ini dibuat untuk jurnal halaman keberapa. Kalau di sini jurnalnya hanya 1 halaman, berarti kita buat jurnal halaman 1. Kasnya kredit 7 juta, lalu kita kurangi 7 juta dikurang 50 juta, kita buat di debit 43 juta, karena 50 juta lebih besar daripada 7 juta, jadi kita buat di debit. Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 Januari. Kasnya juga kredit sebesar 12 juta, kita buat peralatan. Halaman 1, kredit 12 juta. Debit kredit dikurang. Kurang dapat 31 juta. Seandainya debit ditambah. Kalau kredit debit dikurang, kredit ditambah. Yang kedua yaitu akunnya sewa bayar di muka. Dengan nomor akunnya 102. Sewa bayar di muka kita lihat dari jurnal umum tadi, sewa bayar di muka. Debit 7 juta, pasangannya kas. Kita buat di sini kas, debit 7 juta. Dia hanya 1 tadi. Selanjutnya peralatan dengan kode akun 121. Peralatan kita lihat pada tanggal 8 Januari. Debit sebesar 12 juta. Selanjutnya modal dengan kode 301, kredit 50 juta. Ini kredit 50 juta. Kita memposting di buku besar tadi, kita buat di sini referensinya lagi, tanda akun itu telah diposting kayak kode kas 101. Kita buat di sini modal 301, sewa bayar di muka 102, kasnya 101, peralatan 121, kas 101. Kita buat totalnya lagi 19 juta. Jurnal umum yang kedua, 1 Januari 2020, Mira menyetorkan 15 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Mira Taylor. Kita buat di sini di jurnal umumnya 1 Januari. Tadi dia menyetorkan uangnya, berarti kasnya bertambah. Kalau kas bertambah di debit 15 juta, kemudian modalnya juga bertambah tetapi di kredit 15 juta. Kemudian yang tanggal 7 Januari 2020, Mira membeli tanah seharga 10 juta secara tunai. Dia membeli tanah pada tanggal 7 Januari, berarti tanahnya bertambah. Tanah ini masih termasuk harta tetap ya, yaitu tetap terletak walaupun bertambah terletak di debit, berarti 10 juta. Kasnya tadi dia membeli, berarti kasnya tuh berkurang 10 juta. Yang selanjutnya tanggal 10 Januari 2020, Mira Taylor membeli peralatan seharga 8 juta, baru dibayar 3 juta, berarti di kreditnya. Peralatan bertambah, kita buat di debit 8 juta. Utangnya juga bertambah di kredit. Utang kalau bertambah kan dia kredit 8 juta. Kasnya berkurang 3 juta. Selanjutnya kita buat dalam buku besar. Dalam buku besar kita buat tabelnya satu persatu. Kas, peralatan, tanah, utang, modal, berarti ada 5 akun. Yang pertama tadi kas. Kalau kas akunnya 101, kita buat di sini. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit, saldo kredit.
pada tanggal 1 Januari. Kita lihat dari jurnal ini, kasnya 15 juta, kita buat di debit 15 juta. Kemudian kita lihat ada yang kas lagi. Nih tanggal 7. Kita buat di sini. Yang kita buat adalah lawannya, tidak kas, supaya kita tidak ragu. Kita buat di sini tanah. Jurnalnya tetap masih halaman 1. Jurnal halaman 1. Lalu saldonya kredit 10 juta. Kalau kredit dikurang debit, 10 juta dikurang 15 juta dapat 5 juta. Kita lihat lagi ada yang transaksi kasnya, ada pada tanggal 10, yaitu kasnya juga kredit 3 juta. Kita buat di sini sebagai peralatan supaya kita tidak ragu. Kita di sini kas peralatan 3 juta dikurang 5 juta dikurang 3 juta dapat 2 juta. Selanjutnya yang peralatan kita lihat lagi, peralatan ada pada tanggal 10 Januari, hanya satu peralatan dengan kode 121. Peralatannya kita buat lawannya kasnya, yaitu dia bertambah di debit 8 juta. Kita buat di sini juga 8 juta. Kemudian tanah juga ada satu pada tanggal 7, yaitu debit debit yaitu 10 juta. Kita buat di sini tanggal 7, kasnya debit 10 juta, buat di sini 10 juta dengan kode akun 122. Tanah nih dia termasuk harta tetap. Harta tetap mulai dari 1, 2, titik-titik berapa, misalnya 1, 2.1, 1, 2.2, terserah kita saja. Yang selanjutnya, utangnya ada tanggal 10. Kita lihat di sini utangnya ada 5 juta. Kita buat utangnya ini. Dia kredit utangnya. Buat di sini 5 juta, sini 5 juta. Selanjutnya modal ada pada tanggal 1, yaitu 15 juta kredit. Kita buat di sini 15 juta kredit. Langkah selanjutnya kita buat di jurnal umum tadi, di referensinya, karena bukti akun sudah kita posting, yaitu kalau kas 101 kita buat di sini. Modalnya 301, tanahnya 122, kasnya 101, peralatannya 121, utangnya 201, kasnya 101. Selanjutnya yaitu kita buat neraca saldo. Kita buat dahulu nomor-nomor akunnya, nama-nama akunnya. Kalau kas tadi ada debit 2 juta, tidak perlu menjumlahkan semuanya karena di bawah ini saja itu tuh sudah jumlah. Kita buat debit 2 juta, buat di sini debit 2 juta. Kemudian peralatannya kita lihat lagi di sini, peralatannya ada debit sebesar 8 juta, buat di sini 8 juta debit. Kemudian kita lihat tanahnya ada 10 juta, kita buat di sini debit 10 juta. Kemudian kita lihat utangnya ada ini 5 juta kredit ya, kita buat di kredit 5 juta. Kemudian modal, kita lihat modalnya berapa, modalnya ada 15 juta, kita buat sini 15 juta kredit. Kita tambahkan yang di sisi debit
ada 20 juta, kemudian tambahkan sisi kredit 20 juta. Seimbang, kalau seimbang baru Cukup dia sekian video saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.